Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 353. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali membaca Al-Quran. Lalu sampailah beliau membaca surah yang berisi ayat sajadah. Maka beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau. Sehingga sebagian kami tidak mendapat tempat untuk meletakkan dahinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1075. Hadis Muslim nomor 354. Artinya, diriwayatkan dari Abu Rafi, ia berkata, aku pernah sholat Isya bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia membaca surah Izas Sama'un Syaqqah. Maka di tengah-tengah bacaan itu dia bersujud atau sujud tilawah. Kemudian setelah sholat aku tanyakan kepadanya, sujud apa itu tadi? Dia menjawab, aku bersujud di tengah bacaan surat tersebut. Ketika aku sholat diimami oleh Abul Qasim, maksudnya Nabi SAW, maka aku senantiasa bersujud di tengah bacaan itu hingga aku bertemu beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 766. Hadis Muslim nomor 355. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ketika sholat subuh setelah membaca surah lalu bertakbir ruku. Kemudian bangun dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Yang artinya Allah menjawab orang yang memujinya, ya Tuhan kami, segala puji hanya bagimu. Lalu berdiri setelah ruku itu. Beliau membaca Allahumma anjil wadi dan nabni walidi dan seterusnya, yang artinya ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayash bin Abi Rabi'ah dan orang-orang mukmin yang lemah. Ya Allah, dahsyatkanlah tekananmu terhadap kabilah Mudhar dan jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun derita yang dialami oleh Yusuf. Ya Allah, kutuklah suku Lihyan, suku Ri'lan, suku Zakwan dan suku Usayyah karena mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kemudian sampailah berita kepada kami bahwa Rasulullah SAW meninggalkan doa kunut itu setelah turun ayat. Maksudnya tidak berdoa kunut seperti yang di atas setelah turun ayat, yang artinya kamu tidak berwenang sedikit pun mencampuri urusan mereka, karena mungkin Allah akan menerima tobat mereka atau menyiksa mereka sebab mereka itu orang-orang yang zalim. Ayat tersebut adalah ayat 128 dari surah Ali Imran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 803. Hadis 356. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, demi Allah, akan kuajarkan kepadamu cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah membaca doa kunut pada sholat zuhur, isya dan subuh dengan mendoakan kebaikan bagi orang-orang mukmin dan mengutuk orang-orang kafir.
Hadis Muslim nomor 357. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah membaca kunut pada sholat subuh dan sholat maghrib. Hadis Muslim nomor 358. Artinya diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika terbit fajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan sholat sunat kecuali 2 rakaat yang singkat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 618. Hadis nomor 359. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat sunat 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis Muslim nomor 360. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad di dalam salat 2 rakaat fajar. Hadis Muslim nomor 361. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, setelah sholat sunat 2 rakaat fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berbicara dengan aku kalau aku sudah bangun. Jika aku belum bangun, maka beliau berbaring sejenak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1168. Hadis Muslim nomor 362. Diriwayatkan dari Simak bin Harb, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, apakah kamu pernah duduk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, ya, sering. Biasanya beliau tidak berdiri dari tempat sholat. Maksudnya tempat sholat subuhnya hingga matahari terbit. Bila matahari telah terbit, beliau berdiri, sementara kami para jamaah bercakap-cakap. Mereka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masa jahiliyah, lalu mereka tertawa. Lalu Rasulullah SAW tersenyum. Hadis Muslim nomor 363. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunat duha, namun aku selalu melakukannya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan, padahal beliau sebenarnya senang melakukannya, itu adalah karena khawatir amalan tersebut dilakukan oleh orang banyak, lalu diwajibkan bagi mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1128. Hadis Muslim nomor 364. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, di setiap ruas-ruas jari seseorang ada kapasitas untuk bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun 2 rakaat sholat duha yang dilakukan oleh seseorang menyamai semua itu. Hadis Muslim
nomor 365. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melakukan sholat duha 4 rakaat. Lalu beliau menambahnya menurut kemampuan atas kehendak Allah. Hadis Muslim nomor 366. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Haris bin Naufal, ia berkata, aku bertanya-tanya dan ingin menemukan seseorang yang memberitahuku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat duha. Namun tidak ada aku temukan orang yang memberitahukan aku tentang hal itu. Hanya Ummu Hani binti Abu Thalib yang memberitahuku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada hari pembebasan Mekah ketika matahari telah agak tinggi sedikit. Lalu beliau disodori pakaian, kemudian dipakainya. Lalu beliau mandi, kemudian beliau berdiri melakukan sholat 8 rakaat. Aku tidak tahu apakah berdirinya yang lebih lama ataukah rukuknya atau sujudnya. Semua itu hampir sama. Kata Ummu Hani, aku tidak melihat beliau melakukan sholat duha sebelum dan sesudah itu. Hadis Muslim nomor 367. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan 3 hal kepadaku: puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1178. Hadis Muslim nomor 368. Diriwayatkan dari Al-Qasim Asy-Syaibani bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu pernah melihat orang-orang yang melakukan sholat pada saat duha pagi, lalu berkata, mengapa mereka tidak tahu bahwa sholat sunat di lain waktu ini adalah lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat awabin, maksudnya adalah orang-orang yang bertaubat, adalah ketika panas terik. Hadis nomor 369. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seseorang membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan menyingkir sambil menangis. Setan tersebut mengatakan, aduh celaka, manusia diperintahkan bersujud, lalu dia bersujud, maka dia mendapat surga. Sedangkan aku diperintahkan bersujud, lalu aku membangkang, maka aku mendapat neraka. Hadis Muslim nomor 370. Artinya, diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim melakukan sholat sunat setiap hari 12 rakaat selain sholat fardu karena Allah, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, atau melainkan dibangun untuknya sebuah rumah di surga. Kata Ummu Habibah, maka saya senantiasa melakukan sholat sunat 12 rakaat tersebut setelah mendengar sabda itu. Kata Amru, yakni Ibnu Aus, saya senantiasa melakukan sholat sunat 12 rakaat tersebut setelah mendengar sabda itu. An-Nu'man, yakni Ibnu Salim, juga mengatakan seperti itu. Menurut riwayat lain,
dalam sehari semalam. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.